Salam damai Kristus. Pada hari ini, tanggal 7 Agustus 2020, kita akan mendengarkan bacaan yang pertama diambil dari Nahum 1 ayat 15, 2 ayat 2, 3 ayat 1 sampai 3, 6 sampai 7. Lihatlah, di atas gunung berjalan orang yang membawa berita, yang menggambarkan berita damai sejahtera. Rayakanlah pesta-pestamu, hai Yehuda, bayarlah nazarmu, sebab orang dursila tak akan datang lagi menyerang engkau. Ia telah dilenyapkan sama sekali. Sungguh Tuhan memulihkan kebanggaan Yakub seperti kebanggaan Israel, sebab perusak telah merusakkannya dan telah membinasakan carang-carangnya. Celakalah kota penumpah darah itu. Kota itu seluruhnya dusta belaka, penuh dengan barang perampasan dan tidak henti-hentinya menerkam. Dengar, lecut cambut dan derak-derik roda. Dengar, kuda lari menderap dan kereta meloncat-loncat. Pasukan berkuda menyerang, pedang bernyala-nyala dan tombak berkilat-kilat. Banyak yang mati terbunuh dan bangkai bertimbun-timbun. Mayat tidak ada habis-habisnya, orang-orang jatuh tersandung pada mayat. Aku akan melemparkan aib ke atasmu, akan menghina engkau dan akan membuat engkau menjadi tontonan. Maka semua orang yang melihat engkau akan lari meninggalkan engkau, serta berkata, Niniwe sudah hancur, siapakah yang meratapi dia? Karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya bagi seorang jika ia memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, ia akan membalas setiap orang setimpal dengan perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sungguh di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus.
Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih, renungan pada hari ini, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikuti aku. Saudara terkasih, tiap hari kita dapat tawaran tanpa kita sadari, baik itu dari iklan, dari teman, keluarga, bahkan dari segala yang tersaji dalam sosial media. Barangkali tawaran itu bisa kita tanggapi atau kita abaikan. Ya, semua disajikan secara menawan supaya laku. Dengan modal yang disertai gelora keinginan, kita bisa dengan instan menanggapi semuanya itu. Inilah yang akan membentuk gaya hidup kita tanpa kita sadari. Saudara yang terkasih, dengan pelbagai cara kita kerap kali didorong untuk mengikuti gaya hidup tertentu yang kita rasa menyenangkan. Kita merasa bahwa dengan mengikuti lifestyle tertentu, barulah kita merasa mendapat pengakuan dari sesama. Bahkan kita merasa dengan gaya hidup yang demikian, kita sungguh hidup. Namun jika demikian, kita sama saja sedang mereduksi nilai hidup kita pada kesenangan dan kenikmatan. Ketika itu terjadi, kita juga kelak bisa jadi akan menolak salib, bahkan sampai meninggalkan Yesus, sekalipun di KTP masih tercatat sebagai muridnya. Kalau begitu, saudara-saudara yang terkasih, gimana seharusnya kita hidup? Baik, hari ini Yesus menawarkan gaya hidup sebagai seorang murid. Tawaran ini dinyatakan Yesus. Setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikuti aku. Mengikuti Yesus berarti menjawab tawaran untuk menyangkal diri, bukan mencari kesenangan sendiri, dan memikul salib bukan menghindari salib, dan mengikuti Yesus bukan mengikuti keinginan sendiri. Dengan gaya hidup seperti inilah kita akan menjadi serupa dengan Yesus dan beroleh hidup yang sejati. Demikianlah renungan pada hari ini. Salam damai. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Salam kasih, damai Kristus menyertai kita. Pada hari ini, tanggal 8 Agustus 2020, kita memperingati orang kudus, yaitu Santo Dominikus, pengaku iman. Santo Dominikus lahir pada 1170 di Calaruega, Spanyol. Orang tuanya Don Felix de Guzman dan Joana dari Aza dikenal sebagai bangsawan Kristen yang saleh dan taat beragama. Joana ibunya kemudian dinyatakan gereja sebagai beata. Pada 1214, Dominikus mendiskusikan bersama rekan-rekannya rencana mendirikan sebuah tarekat religius. Rencana ini didukung dan mulai dilaksanakan tahun berikutnya bersamaan dengan pemberian hadiah sebuah rumah besar oleh Petrusella dari Tueluse. Kekhasan Ordo Dominikan ini diperkuat oleh suatu pengalaman mistik. Ketika berdoa di Basilika Santo Petrus di Roma, Dominikus mengalami penglihatan berikut. Santo Petrus dan Paulus mendatangi Dominikus. Petrus menyerahkan kepadanya sebuah kunci dan Paulus memberinya sebuah buku. Kepadanya Petrus dan Paulus berkata, "Pergilah dan wartakanlah Injil, karena engkau telah ditentukan Allah untuk misi pelayanan itu." Kecuali itu, dalam penglihatan itu pun Dominikus menyaksikan para imamnya mewartakan Injil ke seluruh dunia. Dominikus meninggal dunia di Bologna
pada 6 Agustus 1221 setelah menderita sakit keras. Kesucian Dominikus sungguh luar biasa. Ia seorang pendoa yang merasakan benar makna kehadiran Allah. Tentang Dominikus, rekan-rekannya berkata, ia terus berbicara dengan Tuhan dan tentang Tuhan. Siang hari ia bekerja bagi sesama dan malam hari ia berkontak dengan Tuhan. Sebelum meninggal, ia berpesan, tetaplah penuh dalam cinta kasih dan kerendahan hati, dan jangan tinggalkan kemiskinan. Marilah kita bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang arif bijaksana, Santo Dominikus sudah menjadi pewarta ulung kebenaran-Mu. Semoga ia menolong umat-Mu dengan jasa dan doanya, serta menjadi pelindung kami yang setia. Melalui Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bertakhta bersama Engkau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala abad. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih, Injil pada hari ini diambil dari kitab Matius. Sekali peristiwa, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah, katanya, Tuhan, kasihanilah anakku. Ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-murid-Mu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. Maka kata Yesus, hai kalian angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kalian? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kalian? Bawalah anak itu kemari. Dengan keras Yesus menegur roh jahat itu, lalu keluarlah ia daripadanya, dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Kemudian ketika mereka sendirian, para murid menghampiri Yesus dan bertanya, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Yesus menjawab, karena kalian kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sungguh, sekiranya kalian mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindahlah dari sini ke sana, maka gunung ini akan pindah, dan tiada yang mustahil bagimu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih, Injil yang baru saja kita dengarkan mengajarkan kita bahwa sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah, dan tak akan ada yang mustahil bagimu. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih, Injil yang baru saja kita dengarkan mengajarkan kita bahwa sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah, dan tak akan ada yang mustahil bagimu. Firman Tuhan hari ini mengingatkan saya bahwa kurang percaya bisa menghalangi saya untuk melihat kemuliaan Tuhan yang dinyatakan dalam hidup ini. Dengan percaya dan beriman kepada Tuhan, maka hal yang kelihatannya tidak mungkin menjadi mungkin. Sejak stay at home, saya sering mendengar kesaksian online di YouTube, yang sakit disembuhkan, hubungan yang hancur dipulihkan, yang krisis keuangan ditolong Tuhan, dan mungkin masih banyak lagi kesaksian lainnya. Apa yang kelihatannya mustahil bagi manusia, namun di hadapan Tuhan menjadi mungkin. Cara Tuhan menjawab doa juga berbeda-beda. Ada yang instan langsung dijawab, tetapi ada juga yang butuh waktu lama.
Seorang ibu bersaksi, ia berdoa untuk rumah dan setelah berdoa selama 1 tahun, Tuhan menjawab doanya. Ada juga ibu dan anak yang berdoa bagi suami dan ayah mereka. Setelah penantian selama 14 tahun, Tuhan baru menjawab doa mereka dan memulihkan keluarga mereka. Kesaksian mereka menguatkan iman saya. Ketika saya merasa ragu, maka saya akan mendengar kesaksian-kesaksian ini agar iman saya dibangkitkan kembali dan termotivasi untuk tidak menyerah dan tetap percaya kepada Tuhan. Apakah saya percaya bahwa bagi Tuhan tak ada yang mustahil? Demikianlah renungan pada hari ini. Semoga Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih dapat menjadikan renungan ini sebagai pedoman dalam hidup kita. Semoga iman kita semakin bertumbuh dan semoga kita juga dapat menjadi teladan bagi semua orang yang ada di sekitar kita. Salam damai. Tuhan Yesus memberkati. Salam kasih, damai Kristus menyertai kita. Hari ini tanggal 9 Agustus, kita memperingati orang kudus yaitu Santo Oswaldus, seorang martir. Ia adalah putra Raja Northumbria yang mengungsi ke Biarahai setelah ayahnya gugur dalam suatu pemberontakan. Ia dibaptis dan beberapa waktu kemudian dia berhasil merebut kembali kerajaan, bahkan memperluasnya. Dengan bantuan Santo Aidan, ia mengkristenkan rakyatnya. Oswaldus gugur dalam suatu serangan dari seorang raja kafir. Santo Oswin menggantikannya sebagai raja dan misionaris. Akan tetapi ia pun kemudian dibunuh oleh Raja Oswai. Bacaan pertama. Berdirilah di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Pembacaan dari kitab pertama Raja-Raja. Sekali peristiwa, ketika Elia sampai di gunung Horeb, masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka berfirmanlah Tuhan kepadanya, "Hai Elia, keluarlah dan berdirilah di atas gunung itu di hadapan Tuhan." Lalu Tuhan lewat. Angin besar dan kuat membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Namun Tuhan tidak berada dalam angin itu. Sesudah angin itu datanglah gempa, namun dalam gempa pun Tuhan tidak ada. Sesudah gempa menyusullah api, namun Tuhan juga tidak berada dalam api itu. Api disusul bunyi angin sepoi-sepoi basah. Mendengar itu, segeralah Elia menyelubungi wajahnya dengan jubah, lalu keluar dan berdiri di depan pintu gua itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan, referen Mazmur 815. Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu ya Tuhan. Kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan berpelukan. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi, dan keadilan akan merunduk dari langit. Aku ingin mendengar apa yang hendak difirmankan Tuhan. Bukankah Ia hendak berbicara tentang damai? Sungguh keselamatan dari Tuhan dekat pada orang-orang bertakwa, dan kemuliaannya diam di negeri kita. Tuhan sendiri akan memberikan kesejahteraan
akan berjalan di hadapannya, dan damai akan menyusul di belakangnya. Bacaan Injil hari ini. Tuhan, suruhlah aku datang kepadamu dengan berjalan di atas air. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Sesudah mengenyangkan orang banyak dengan roti, Yesus segera menyuruh murid-muridnya naik perahu dan mendahulunya ke seberang. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus mendaki bukit untuk berdoa seorang diri. Menjelang malam, ia sendirian di situ. Perahu para murid sudah beberapa mil jauhnya dari pantai, dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira pukul 3 pagi, datanglah Yesus berjalan di atas air kepada mereka. Melihat dia berjalan di atas air, para murid terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu mereka berteriak-teriak ketakutan. Tetapi Yesus segera menyapa mereka, katanya, "Tenanglah, inilah aku, jangan takut." Lalu Petrus berkata, "Tuhan, jika benar Tuhan sendiri, suruhlah aku datang kepadamu dengan berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Lalu Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendekati Yesus. Tetapi ketika dirasakannya tiupan angin, Petrus menjadi takut dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang Petrus dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Keduanya lalu naik ke perahu dan angin pun reda. Orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau putra Allah." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih, mengacu pada bacaan Injil hari ini, Kristus meneguhkan iman para rasul dengan kuasanya atas alam. Adapun makna kuasa Kristus yang bisa kita petik antara lain, yang pertama meneguhkan. Yesus meneguhkan para muridnya yang ketakutan ketika perahu mereka diterpa badai. Disinilah kita diajak mempercayai kuasanya supaya kita tetap memiliki semangat dan berpengharapan. Kedua, mewartakan. Yesus mewartakan keselamatan dengan penuh kasih. Disinilah kita semakin diyakinkan bahwa keselamatan itu nyata. Ketiga, menghadirkan. Yesus menghadirkan satu tindakan penyertaannya. Disinilah kita diajak memiliki iman yang berani mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih, mengacu pada bacaan Injil hari ini, Kristus meneguhkan iman para rasul dengan kuasanya atas alam. Adapun makna kuasa Kristus yang bisa kita petik antara lain, yang pertama meneguhkan. Yesus meneguhkan para muridnya yang ketakutan ketika perahu mereka diterpa badai. Disinilah kita diajak mempercayai kuasanya supaya kita tetap memiliki semangat dan berpengharapan. Kedua, mewartakan. Yesus mewartakan keselamatan dengan penuh kasih. Disinilah kita semakin diyakinkan bahwa keselamatan itu nyata. Ketiga, menghadirkan. Yesus menghadirkan satu tindakan penyertaannya. Disinilah kita diajak memiliki iman yang berani mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih, semua pemikiran dan pekerjaan kita hendaknya dimulai, disertai, dan diakhiri bersama Kristus. Dengan demikian kita pasti sampai tujuan dengan selamat. Karena Kristus selalu hadir menyertai kita, serta saudara-saudari yang terkasih, renungan pada hari ini, tenanglah, aku ini, jangan takut. Yesus menyebutkan kata jangan takut dalam Injil hingga 20 kali. Hal ini menarik karena saya percaya Yesus mengatakan hal ini sebanyak itu bukan tanpa maksud. Dalam segala situasi,
Rasa takut selalu ada, terutama ketika kita menghadapi ketidakpastian, badai hidup, sakit penyakit, bahkan lainnya. Selain Injil Matius, Injil Markus dan Yohanes pun menceritakan kisah yang sama dalam bacaan hari ini. Namun hanya dalam Injil Matius diceritakan permintaan Petrus untuk melakukan seperti yang dilakukan gurunya. Ketika Yesus meredakan angin ribut, ia menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Tetapi kali ini berbeda. Yesus berseru kepada para murid, "Tenanglah, Aku ini, jangan takut." Yesus ingin agar para murid tenang dan tidak takut. Sekalipun badai dan angin masih ada, dengan kata lain Yesus ingin menekankan bahwa hati yang tenang dan tidak takut tidak bergantung kepada apa yang terjadi dalam hidup kita saat ini. Ia tidak ingin ketenangan hati kita bergantung kepada keadaan dan situasi yang terjadi, melainkan bergantung kepadanya saja. Petrus meminta dapat berjalan di atas air seperti yang Yesus lakukan. Namun ketika fokusnya berubah, ketika kepercayaannya kalah oleh keganasan badai, ia mulai tidak tenang, takut, dan akhirnya mulai tenggelam. Dan kali ini Yesus menegur Petrus sama seperti waktu ia menegur para murid ketika ia meredakan angin ribut. "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Namun ketika Yesus naik ke perahu, angin badai pun tenang. Ketika kita mengundang Yesus untuk masuk dan tinggal dalam hati kita, maka kita pun dapat mengalami ketenangan karena kita tahu Ia ada bersama dengan kita. Berdoalah senantiasa, maka Tuhan akan memberikan ketenangan untuk melewati badai hidup ini. Salam damai Kristus, semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Salam kasih, damai Kristus menyertai kita. Hari ini kita merayakan orang kudus, yaitu Santo Laurentius, seorang martir. Laurentius termasuk salah satu dari ketujuh diakon agung yang bekerja membantu Paus di Roma. Oleh Sixtus II, Laurentius ditugaskan mengurus harta kekayaan gereja dan membagi-bagikan derma kepada para fakir miskin di seluruh kota Roma. Ia juga melayani Paus dalam setiap upacara keagamaan. Ketika Paus Sixtus II ditangkap oleh serdadu-serdadu Romawi, Laurentius bertekad menemani dia sampai kematiannya. Kepada penguasa Roma itu, Laurentius berkata, "Tuanku, inilah harta kekayaan gereja yang saya jaga. Terimalah dan peliharalah mereka dengan sebaik-baiknya." Tindakan dan kata-kata Laurentius ini dianggap sebagai suatu olokan dan penghinaan terhadap penguasa Roma. Karena itu, ia ditangkap dan dipanggang hidup-hidup di atas tali besi yang panas membara. Laurentius tidak gentar sedikit pun menghadapi hukuman ini. Setelah separuh badannya bagian bawah hangus terbakar, ia meminta supaya badannya dibalik sehingga seluruhnya bisa hangus terbakar. "Sebelah bawah sudah hangus, baliklah badanku agar seluruhnya hangus," katanya dengan sinis kepada para algojo yang menyiksanya. Laurentius akhirnya menghembuskan napasnya di atas pemanggangan itu sebagai seorang ksatria Kristus. Kisah kemartirannya kita ketahui dari tulisan-tulisan Santo Agustinus. Di sana dikatakan bahwa dua orang-orang yang disampaikan dengan perantaran Laurentius terkabulkan. Karunia-karunia kecil diberikan kepada orang-orang yang berdoa dengan perantaraan Laurentius supaya mereka terdorong untuk memohon karunia yang lebih besar, yaitu cinta kasih kepada sesama dan kesetiaan kepada Kristus. Demikian Santo Agustinus dalam salah satu tulisannya. Bacaan pertama. Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Pembacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit pula. Sebaliknya, orang yang menabur banyak akan menuai banyak pula. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau terpaksa. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Seperti ada tertulis,
Ia murah hati, orang miskin diberinya derma, kebenarannya tetap untuk selamanya. Dia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Dia jugalah yang akan menyediakan benih bagi kamu. Dialah yang akan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Menjelang akhir hidupnya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku yang terkasih, baca Injil yang baru saja kita dengarkan mengkaitkan tentang renungan kita pada hari ini, yaitu tentang tabur tuai. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Perikop ini meningkatkan peribahasa, rajin pangkal pandai, hemat pangkal kaya. Ternyata banyak ajaran dari orang tua kita berdasarkan hukum tabur tuai ini, dan nilai-nilai yang ditanamkan tersebut akan terbawa terus hingga kita dewasa. Kita akan berjuang keras mencurahkan waktu, pikiran, dan tenaga untuk mendapatkan sesuatu yang menjadi tujuan dan impiannya di kemudian hari. Sebagai contoh, seorang muda yang memiliki impian untuk memiliki rumah idaman. Untuk menggapai impiannya, ia harus mengajukan pinjaman kepada bank dan mulai membayar cicilan pokok dan bunga yang disanggupinya. Ia akan bekerja keras untuk memenuhi kewajibannya itu. Tidak jarang ia bekerja tanpa melihat matahari karena harus berangkat subuh sebelum matahari terbit dan pulang larut malam setelah matahari terbenam, termasuk hari Minggu. Hukum tabur tuai berlaku dalam konteks ini. Jika mengharapkan tuaian yang banyak, juga dituntut banyak menabur dalam setiap aspek kehidupan. Banyak bekerja dan berkarya adalah sesuatu yang baik. Mengumpulkan tuaian yang banyak juga merupakan tujuan yang baik. Namun semuanya itu harus dilakukan selaras dengan rencana Tuhan. Karena tuaian yang banyak adalah hak mutlak Tuhan dalam hidup kita. Siapakah saya menghadapi segala perubahan drastis yang terjadi dalam kehidupan ini? Demikianlah renungan yang dapat saya sampaikan. Semoga apapun yang kita lakukan baik, akan kita tuai juga dengan baik. Semoga kasih karunia Tuhan selalu mengiringi langkah kita dan selalu memberikan berkat bagi hidup kita. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku yang terkasih, hari ini tanggal 11 Agustus kita merayakan orang kudus, yaitu Santa Clara dari Assisi, yaitu seorang putri bangsawan dari pasangan Waveron of Radicchio dan Ortolana. Ini lahir di Assisi, Italia pada 16 Juli 1194. Clara memimpin ordonya selama 40 tahun dengan penuh pengabdian dan kepercayaan kepada kasih dan penyelenggaraan ilahi. Cara hidup miskin dihayatinya dengan sungguh, ditopang oleh doa dan mati raga yang keras. Kepercayaan yang kokoh pada kasih dan penyelenggaraan Tuhan terbukti dalam keberhasilannya menghalau serdadu-serdadu Kaisar Frederick II yang menyeberang biaranya. Menghadapi serangan itu, Clara yang tengah sakit parah lari ke kapel diiringi oleh suster-susternya untuk mengambil monstrans yang bertahtakan tubuh Kristus. Dengan monstrans itu, Clara menghadang serdadu-serdadu itu di pintu gerbang. Sungguh ajaib, serdadu-serdadu itu mundur teratur dan para suster Klaris itu selamat dari bahaya maut.
Dari Paus Gregorius ke-9, Clara mendapatkan privilege kemiskinan, yaitu izin bagi suster-susternya untuk hidup hanya dari derma. Para suster Claris itu berpuasa sepanjang tahun kecuali pada hari Minggu dan hari-hari raya. Ketika Paus membujuk Clara supaya bersedia mempunyai milik, meskipun hanya sedikit saja, Clara menjawab, "Bapa Suci, tidak pernah saya ingin dibebaskan dari jalan mengikuti Kristus yang miskin." Clara akhirnya meninggal dunia pada 11 Agustus 1253. Pada 1255, 2 tahun sesudah kematiannya, Paus Alexander keempat menyatakan dia sebagai kudus. Bacaan pertama. Diberikannya gulungan kitab itu untuk kumakan, dan rasanya manis seperti madu dalam mulutku. Pembacaan dari nubuat Yehezkiel. Tuhan bersabda kepadaku, "Hai anak manusia, dengarkanlah sabdaku kepadamu. Janganlah membantah seperti kaum pemberontak ini. Mengekanlah mulutmu dan makanlah apa yang kuberikan kepadamu. Aku melihat ada tangan yang terulur kepadaku, dan sungguh dipegangnya sebuah gulungan kitab. Ia membentangkannya di hadapanku. Gulungan kitab itu ditulisi timbal balik, dan di sana tertulis nyanyi-nyanyian ratapan, keluh kesah dan rintihan. Sabdanya kepadaku, Hai anak manusia, makanlah apa yang engkau lihat di sini. Makanlah gulungan kitab ini dan pergilah. Berbicaralah kepada kaum Israel. Maka kubukalah mulutku dan diberikannya gulungan kitab itu, lalu kumakan. Lalu sabdanya kepadaku, Hai anak manusia, makanlah gulungan kitab yang kuberikan ini dan isilah perutmu dengannya. Lalu aku memakannya dan rasanya manis seperti madu dalam mulutku. Tuhan bersabda lagi, Hai anak manusia, mari, pergilah dan sampaikanlah sabdaku kepada mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang pun dari anak-anak ini. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Sekali peristiwa, datanglah murid-murid dan bertanya kepada Yesus, Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, Aku berkata kepadamu, sungguh, jika kalian tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang pun dari anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, malaikat-malaikat mereka di surga selalu memandang wajah Bapa-Ku yang di surga. Lalu Yesus bersabda lagi, Bagaimana pendapatmu? Jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor diantaranya sesat, tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan, lalu pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sungguh, jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian juga Bapamu yang di surga tidak menghendaki seorang pun dari anak-anak ini hilang. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku yang terkasih, bacaan Injil yang baru saja kita dengarkan tadi mengkaitkan pada renungan kita pada hari ini, yaitu kesombongan sama dengan virus. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga.
Salah satu hal yang sulit dikalahkan adalah menjaga kekonsistenan dalam sikap rendah hati. Kecenderungan merasa diri lebih baik atau lebih mampu dari orang lain bisa menjadi virus kesombongan yang akan sangat mudah mematikan rencana baik Tuhan bagi kita dalam hal apapun, relasi, pekerjaan, keluarga, bahkan pelayanan. Berikut adalah sharing dari seorang teman yang juga pemazmur. Ia sangat mumpuni dalam teknik bernyanyi. Namun saat hendak menunaikan tugas, ia tidak melakukan persiapan baik dalam berlatih maupun berdoa. Dalam pikirannya, ia menganggap sudah biasa tampil di altar. Secara teknik pun, ia pasti akan bisa melakukan dengan baik karena Tuhan sudah memberinya talenta di bidang itu. Ketika waktunya tiba, ternyata ada bagian-bagian yang tidak dapat didaraskan dengan benar, sehingga tidak sesuai dengan pesan dan tujuan dari mazmur tersebut. Hal ini menjadi teguran keras baginya, sebab akibat dari sikap meremehkan tanggung jawab dari pelayanan, sehingga berakhir merusak pelayanan itu sendiri. Nah, sikap sombong hanya akan membawa manusia kepada kebinasaan, dan Tuhan sangat tidak berkenan akan hal tersebut. Tuhan pun tidak akan bertahta dalam pribadi yang dikuasai sikap tinggi hati. Marilah terus bercermin dan mengingat bahwa segala sesuatu yang kita kerjakan tidaklah akan dapat terlaksana dengan baik tanpa seizin dan perkenaannya. Masih adakah kesombongan dalam diri saya? Salam damai Kristus. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Dengan sayapmu melindungiku, dengan kuasa-Mu di saat badai bergerak, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Salam kasih, damai Kristus menyertai kita. Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku yang terkasih, hari ini kita merayakan orang kudus, yaitu Santa Yohana Francisca. Santa Yohana memohon kepada Tuhan agar memberinya seorang imam yang kudus untuk membimbingnya. Sementara itu ia berdoa dan membesarkan anak-anaknya dalam kasih Tuhan. Ia mengunjungi orang-orang miskin, orang-orang sakit, serta menghibur mereka yang diambang ajal. Santa Yohana seorang yang tabah dalam menghadapi segala macam tantangan. Ia mendirikan banyak biara sambil berjuang melawan pencobaan-pencobaannya. Meskipun banyak penderitaannya, wajahnya selalu memancarkan kedamaian, dan ia selalu setia kepada Tuhan. Jadi, aku pikir dia adalah salah satu di antara jiwa-jiwa paling kudus yang pernah aku jumpai. Tulis Santa Vincentius de Paul. Santa Yohana memohon kepada Tuhan agar memberinya seorang imam yang kudus untuk membimbingnya. Sementara itu ia berdoa dan membesarkan anak-anaknya dalam kasih Tuhan. Ia mengunjungi orang-orang miskin, orang-orang sakit, serta menghibur mereka yang diambang ajal. Santa Yohana wafat pada tanggal 13 Desember 1641. Bacaan pertama. Tulislah huruf D pada dahi orang-orang yang berkeluh kesah karena segala perbuatan keji di Yerusalem. Pembacaan dari Nubuat Yehezkiel. Aku mendengar Tuhan berseru dengan suara nyaring. Majulah kemari, hai para penghukum Yerusalem. Bawalah masing-masing alat pemusnah. Dan lihat, 6 orang pria datang dari jurusan pintu gerbang atas yang menghadap ke utara, masing-masing dengan alat pemukul di tangannya. Seorang di antara mereka berpakaian lenan, dan di sisinya terdapat suatu alat tulis. Mereka ini masuk dan berdiri di samping mezbah tembaga.
Pada saat itu kemuliaan Allah Israel sudah terangkat dari atas kerub tempatnya semula ke atas ambang pintu bait suci. Allah memanggil orang yang berpakaian lenan yang mempunyai alat tulis di sisinya. Lalu Tuhan bersabda kepadanya, "Berjalanlah dari tengah-tengah kota Yerusalem dan tulislah huruf T pada dahi orang-orang yang berkeluh kesah karena segala perbuatan keji yang terjadi di sana." Dan kepada yang lain-lain aku mendengar Tuhan berkata, "Ikutilah dia dari belakang melintasi kota itu, dan pukullah sampai mati. Janganlah merasa sayang dan jangan kenal belas kasihan. Orang-orang tua, teruna dan darah-darah, anak-anak kecil dan para wanita, bunuh dan musnahkanlah. Tetapi semua orang yang ditandai huruf T, jangan kalian sentuh, dan mulailah dari tempat kudusku." Maka mulailah mereka dengan tua-tua yang berada di depan bait suci. Kemudian ia bersabda kepada mereka, "Najiskanlah bait suci itu dan penuhilah pelatarannya dengan orang-orang yang terbunuh. Ayo, pergilah." Mereka pergi keluar dan memukuli orang-orang sampai mati di dalam kota. Lalu kemuliaan Tuhan pergi dari ambang pintu bait suci dan hinggap di atas kerub-kerub. Kerub-kerub itu mengangkat sayap mereka, dan waktu mereka pergi, aku melihat mereka naik dari tanah dan roda-rodanya bersama dengan mereka. Lalu mereka berhenti dekat pintu gerbang rumah Tuhan di sebelah timur, sedang kemuliaan Allah Israel berada di atas mereka. Itulah makhluk-makhluk hidup yang dahulu kulihat di bawah Allah Israel di tepi sungai Kebar. Dan aku mengerti bahwa mereka adalah kerub-kerub. Masing-masing mempunyai 4 muka dan 4 sayap, dan di bawah sayap mereka ada bagian yang berbentuk tangan manusia. Kelihatannya muka mereka serupa dengan muka makhluk-makhluk yang kulihat di tepi sungai Kebar. Masing-masing berjalan lurus ke depan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil pada hari ini. Jika saudaramu yang berbuat dosa mendengarkan teguranmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan dikau, bawalah seorang atau 2 orang lain, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sungguh, apa yang kalian ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kalian lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang di antaramu di dunia ini sepakat meminta apapun, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Ku, Aku hadir di tengah-tengah mereka." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku yang terkasih, pada pagi hari ini kita akan mendengarkan renungan pagi inspirasi, yaitu tentang kekuatan komunitas Kristiani. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang darimu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga.
Sebab di mana 2 atau 3 orang yang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Bacaan Injil hari ini berbicara tentang kekuatan komunitas umat beriman. Orang-orang yang bersekutu dalam nama Yesus bukanlah sebuah gerombolan. Mereka juga tidak seperti kelompok-kelompok biasa pada umumnya. Komunitas Kristiani yang dibentuk oleh Yesus sendiri ini unik dan mempunyai kekuatan, antara lain kekuatan dalam membawa saudara yang bersalah untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Komunitas Kristiani membawa orang-orang yang hidup di dalamnya untuk berjumpa dengan kebenaran dan hidup dalam kebenaran itu. Yesus memberi jaminan bahwa Ia akan hadir di tengah-tengah mereka. Selain itu, bila mereka sepakat meminta apapun, permohonan tersebut akan didengarkan oleh Bapa. Inilah tugas gereja yang tidak pernah boleh dilupakan, yaitu menghadirkan Yesus di dalam segala kegiatannya, serta menjadi jembatan yang menghubungkan umat dengan Bapa. Demikianlah renungan inspirasi pagi hari ini. Semoga Tuhan memberkati.